Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhamuddin Yusuf Torus dari kelas reguler B angkatan 2025 dari program studi Teknik Listrik Industri dengan nomor NIM akhir saya 046. Jadi saya di sini akan membahas video tugas yang diberikan oleh Bapak Saiful Manan selaku dosen mata kuliah Medan Elektromagnetik dengan judul Medan Magnet. Jadi sini teman-teman, kita akan membahas tentang definisinya terlebih dahulu. Kira-kira apa sih medan magnet itu? Jadi medan magnet itu adalah representasi visual antara arah dan juga kekuatan medan pada berbagai titik di dalam ruang gitu. Sebentar saya lanjut. Nah, jadi arah medan listrik sendiri itu ditentukan oleh arah gaya yang dialami oleh muatan uji positif gitu. Jadi medan magnet itu berawal dari muatan positif ya, yang mendorong beberapa muatan keluar dari muatan positif menuju muatan negatif gitu. Jadi masuk ke dalam muatan negatif gitu, teman-teman. Jika kita buat dalam sebuah visualisasi, maka saya akan menempatkan sebuah huruf Q besar di sini ya. Sebuah huruf Q besar di sini dengan muatan positif ya. Lalu saya akan menempatkan Q kecil di sini. Yang tentu dengan muatan yang positif juga. Namun untuk beberapa percobaan ke depan saya akan merubahnya menjadi muatan negatif. Nah, jarak antara Q positif ini dengan Q kecil positif ini itu disebut dengan R. Nah, jarak yang memisahkan yang kedua ini itu disebut dengan R atau radius. Nah, ketika muatan dari Q positif ini bergerak menuju ke muatan Q kecil positif ini, maka akan terjadi tolak menolak karena kesamaan muatan, kesamaan jenis, yaitu positif dan positif. Lalu apa yang terjadi? Maka saya akan meletakkan F di sini, F1 di sini. Sorry. Saya akan meletakkan F di sini. Kenapa saya meletakkan F di sini? Jadi secara nggak langsung itu teman-teman, F ini tuh merupakan gaya reaksi yang dihasilkan oleh tabrakan antara Q besar positif dengan Q kecil positif karena kesamaan gaya. Jadi seolah-olah F ini tuh merupakan posisi dari Q akhir itu di sini. Arahnya itu akan seperti ini. Jadi dari Q ini akan memberikan arah kepada F seperti ini. Jadi ini tuh arah hasilnya gitu kurang lebih. Nah, untuk Q positif sendiri tadi kan saya bilang jika geraknya itu menuju ke arah Q positif, maka vektor F-nya itu akan seperti ini. Nah, begitu. Akan menuju ke arah Q positif. Lalu bagaimana jika Q kecilnya ini saya ubah menjadi negatif? Apakah kira-kira akan sama? Sepertinya tidak. Jika saya buat Q-nya ini menjadi negatif, ya, sorry nggak kelihatan. Jika Q kecil yang saya buat menjadi negatif, maka vektornya itu akan mengarah ke sini. Jadi Q-nya ini yang bergerak menuju ke Q besar. Mengapa demikian? Karena energi dari elektron ini akan menghisap
muatan positif yang dikeluarkan oleh Q positif gitu. Nah, begini kurang lebih. Sementara gaya reaksi atau gaya kolom yang dihasilkan oleh benturan antara Q positif dengan Q kecil itu dapat kita hitung dengan persamaan Q kecil dikali Q besar dikali dengan vektor dibagi dengan R dibagi 2 atau radius dibagi 2 radius kuadrat lalu dikali dengan vektor R ya. Apa yang sudah terdapat dari sini teman-teman? Jadi persamaan yang kita bersentuh di sini itu disebut dengan gaya Coulomb. Gaya Coulomb. Inilah gaya Coulomb. Jadi kenapa gaya Coulomb itu didapat ya dari visualisasi ini tadi, begitu. Pada percobaan jika dimiliki muatan itu akan divisualkan menjadi Q ini dia. Lalu diletakkan pada beberapa lokasi pada lokasi tertentu dengan Q-nya ini itu sebagai kuat medan listrik. Nah, lalu gimana ada persamaan ini? Kenapa ada persamaan E sama dengan F dibagi Q? Jadi persamaan E ini itu kuat medan listrik. Kuat medan listrik itu kita letakkan di sini ya, teman-teman. Kita perumpamakan titik si Q-nya ini. Kita perumpamakan dia sebagai P. Jadi si P-nya ini itu kita letakkan di titik Q. Cuman kita pisahkan aja biar lebih gampang cara ngebacanya. Jadi kuat medan listrik itu dapat kita ketahui dari persamaan gaya Coulomb, gaya reaksi, gaya Q akhir ya, gaya reaksi ini, gaya Coulomb ini dibagi dengan besar muatan. Besar muatannya itu yang mana kira-kira? Besar muatannya itu si Q-nya ini, teman-teman. Kita ulang ya. Ini kita perumpamakan sebagai P ya. Nah, kalau kita ingin mencari kuat medan listrik pada suatu titik, maka kita bisa mencarinya dengan memasukkan nilai gaya Coulomb, memasukkan nilai hasil reaksi dari tabrakan antara Q positif besar dengan Q kecil, yaitu F ya, gaya Coulomb-nya, dibagi dengan besar muatan yang ditabrak, besar muatan yang didorong atau ditarik, yaitu ya ini Q tadi kita namakan sebagai apa? Kita namakan sebagai P. Jadi untuk mencari kuat medan listrik itu kita dapat membagi antara gaya Coulomb, gaya hasil reaksi, dengan P, dengan nilai di mana titik tersebut ditabrak. Gitu. Lanjut jika kita visualkan ya, nih, menurut konversi arah panah itu menunjuk menjauhi medan, teman-teman. Jadi dia ini menjauhi medan ketika dia berasal dari muatan yang positif. Jadi terlihat ya, ketika semakin dekat dengan medan, semakin dekat dengan muatan, ada radius tertentu ya. Ketika dia semakin dekat dengan muatan, maka garis panahnya ini akan terlihat sedikit lebih panjang dibanding dengan garis panah yang agak jauh dari muatannya. Nih, seperti ini nih, teman-teman. Jadi secara nggak langsung itu ada sebuah daerah yang menunjukkan kalau misalnya
medan listriknya itu daerah tersebut itu lebih panjang. Nah, itu direpresentasikan dengan panjangnya garis panah ini gitu. Dia akan semakin jauh itu semakin pendek, semakin pendek hingga akhirnya kependekannya itu menjadi sangat kecil. Nah, ketika muatan ini gaya itu muatan positif yang bergerak itu mendekati muatan negatif atau mencapai titik muatan negatif, maka ia akan tertarik, akan terhisap oleh muatan negatif. Jadi jika ini digambarkan ya, ini ntar hasilnya akan seperti ini, akan mengarah ke negatif, terus juga ini negatif, maka mengarah ke muatan negatif. Nah, sampai ketika dia masuk ke daerah atau radius yang sangat dekat dengan muatan negatif, panahnya akan menjadi lebih panjang. Panahnya dia akan menjadi lebih panjang begini. Nah, jadi di sini tuh disebut sebagai daerah bebas ya. Ketika dia mencium ada muatan negatif, dia akan perlahan-lahan menuju pelan-pelan dengan arah tanda panah yang tidak lebih panjang. Lalu ketika dia mencapai daerah tertentu, dia akan menjadi lebih panjang. Hal itu menandakan kalau misalnya di daerah tersebut ada muatan listrik yang lebih besar, yang sangat kuat begitu. Lalu bagaimana dengan hukum superposisi? Nah, hukum superposisi sendiri itu adalah konsep ya, dimana kita memvisualisasikan hasil dari reaksi yang diberikan oleh sebuah muatan terhadap muatan lain, itu kurang lebih seperti itu. Bagaimana kira-kira? Jadi gini, ketika saya mempunyai sebuah Q1 positif, ini saya buat dengan muatan positif ya. Lalu di sini ada sebuah muatan P yang saya tidak membuat. Yang di sini itu saya buat muatannya itu positif. Nah, lalu ada radiusnya juga nih sama kayak tadi nih. Nah, jika Q1 positif saya dekatkan dengan P positif, maka F-nya atau di sini kita buat sebagai E-nya itu di sini. Jadi medan listrik total listrik P itu sebagai vektor adalah E1-nya ini, teman-teman. Bagaimana jika dia Q-nya ini negatif? Jika Q-nya ini negatif nih, maka E2-nya ini akan mengarah ke sini. Inilah E2-nya, vektor E2-nya itu di sini, teman-teman. Kalau misalnya ini positif, Q4 ini adalah positif, gimana kira-kira? Ke arah mana kira-kira arah hasil tabrakannya, hasil gaya reaksinya? Ya akan mengarah ke sini. Vektor E4. Lalu jika Q3 negatif, kemana kira-kira arah vektornya? Ya, sudah pasti karena dia negatif ya, itu sudah pasti arah vektornya akan mengarah ke sini jika dia didekatkan dengan Q positif ini, karena dia akan saling menarik gitu. Ya, pasti akan mengarah ke sini gitu. Lalu kira-kira superposisi ini berfungsi atau tidak dalam medan listrik? Jawabannya itu tidak. Namun apakah itu berhasil? Itu berhasil karena menurut Bapak Walter Lewin, berdasarkan hasil pengujian, berdasarkan hasil eksperimen, nilai konsep medan listrik yang ditentukan oleh hukum superposisi ini itu nilainya konsisten. Namun jika ada perubahan, maka perubahannya itu akan sangat kecil begitu. Nah, ini adalah contoh visualisasi muatan. Contoh visualisasi muatan berdasarkan hukum superposisi.
panjang anak panah di sini itu menunjukkan besarnya muatan pada muatan plus 3 ini teman-teman. Ini muatan minus 1 ya. Arah anak panah ketika ia menjauhi muatan positif, ini itu menunjukkan besarnya muatan pada positif 3. Namun panjangnya anak panah ketika dekat dengan muatan negatif itu menunjukkan besarnya daya hisap yang dilakukan oleh muatan elektron. Gitu. Hal ini merepresentasikan medan kuadrat terbalik atau R2 begitu. Sementara pada muatan negatif 1, arah anak panah yang menunjuk ke muatan itu akan semakin panjang begitu. Jadi sama kayak hukum yang sebelumnya, ada sebuah daerah, ada sebuah radius ya yang menyebabkan arah panahnya ini akan semakin panjang. Jika ada panah atau suatu hal ya yang berbeda di antara garis lurus. Jadi ini garis lurusnya nih teman-teman. Jika ada dua hal muatan yang berbeda di antara garis lurus tersebut, maka medan elektro ini akan mendorong muatan positif untuk bergerak menuju muatan negatif. Jadi akan ada semacam muatan positif ini mencium, merasakan di mana kira-kira muatan negatif itu berada gitu. Nah, ketika dia mendapat arah menuju muatan negatif, ia akan semakin perlahan-perlahan akan memperpanjang panahnya. Itu menandakan kalau misalnya muatan elektron, daya listrik yang berada di sekitar muatan elektron itu besar begitu. Kita baca di sini mengapa ada panah. Jika ada arah panah atau suatu hal yang terjadi pada muatan positif 3, maka medan elektromagnetik akan mendorong muatan positif ke arah negatif. Ini dia teman-teman. Bagaimana hal itu terjadi? Karena muatan positif itu mendorong panah atau medan elektromagnetik, kemudian muatan negatif itu masuk. Gaya yang dimasuk di sini itu teman-teman muatan positif yang bergerak begitu. Jadi kenapa disebut dengan gaya? Karena di sini itu yang bergerak muatan positif. Lalu kita masuk ke materi garis medan. Nah, garis medan itu adalah sesuatu ya yang memberikan arah kemana muatan akan bergerak atau mengalami gaya. Jadi gaya-gayanya ini, arah garisnya ini akan bersinggungan dengan garis mediannya ini teman-teman. Gaya yang tadi saya bilang ya, F itu sama dengan muatan positif. Kenapa muatan positif? Ya karena si muatan dari inilah yang bergerak, yang mencari muatan negatif. Jika ada satu titik ya, pada titik plus, lalu gayanya keluar dari titik plus, maka ia akan mencari gaya atau mencari muatan negatif. Mirip seperti perumpamaan pengering rambut ya, yang akan menghisap rambut, yang akan meniup rambut, yang akan mengeringkan rambut, lalu penyedot debu yang akan menghisap rambut tersebut jika rambut tersebut berceceran di lantai atau berceceran di tempat kita berpijak. Jika garis-garis medannya lebih rapat nih seperti ini nih, jika garis-garis medannya lebih rapat nih seperti ini, maka medan listriknya itu akan lebih besar teman-teman. Sama yang kayak saya bilang tadi. Jadi sini tuh ada sebuah daerah, ada sebuah radius yang menunjukkan kalau misalnya medan listriknya itu lebih besar. Cuman kali ini kalau misalnya garis panahnya ini lebih rapat, maka F-nya, gaya medan listriknya itu akan lebih besar. Hal itu menandakan jika daerah ini tuh punya medan listrik yang kuat begitu. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan yang dimiliki oleh muatan positif. Itu. Jadi arahnya ini ketika dia keluar dari muatan positif, dia akan keluar. Di sini ada sebuah daerah ya
yang menunjukkan seberapa besar medan listriknya. Lalu dia akan mencari muatan negatif. Dia akan mulai merasakan gitu kira-kira di mana muatan negatif. Lalu ketika ia mendapati muatan negatif, maka dia akan lebih rapat gitu. Dia garis panahnya itu akan semakin merapat. Itu menandakan kalau misalnya daerah itu memiliki kekuatan medan listrik yang sangat kuat gitu. Oke, cukup sekian video tugas dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.